Apa kabar adik-adik? Sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah, mari kita bernyanyi dengan pujian dari terbit matahari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan hingga Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami anak-anak-Mu PKPA akan melaksanakan ibadah. Biarlah kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca Mazmur. Kita akan buka Mazmur dari Mazmur 92, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Kita baca mulai dari sekarang. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan Mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan diiringi kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena kami sudah melakukan ibadah PA di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami, menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca mau jadi pedoman bagi hidup kami. Inilah firman Tuhan yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9.
Kita baca mulai dari sekarang. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala hal perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, sekarang Bunda mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar istilah saksi Kristus? Ya, saksi Kristus itu adalah orang-orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus dan segala hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapa saja yang saksi Kristus itu? Ada yang tahu tidak adik-adik? Oke. Tadi kita sudah membaca tentang firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, kota Korintus adalah kota yang sangat strategis dan terkenal sebagai kota perdagangan. Mengapa? Karena kota ini memiliki 2 pelabuhan. Yang pertama, pelabuhannya Lecheum sebelah utara kota Korintus dan Kenkrea sebelah timur Teluk Saronit yang menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung perdagangan antara barat dan timur. Karena itulah kota Korintus sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Tetapi di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan kejahatannya. Nah, inilah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus. Adik-adik, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat. Secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus saja. Adik-adik, Surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9, bagian pembuka ini diawali pada ayat 1 dengan sebuah pernyataan yang hendak mengukuhkan dan memberitahukan bahwa tugas yang ia jalankan merupakan sebuah penugasan dari Allah. Hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus dalam rangka menghadapi para pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat. Pada ayat yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan salam untuk jemaat Korintus dengan pernyataan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Sapaan salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini merupakan sebuah peringatan bagi jemaat Korintus agar jemaat dapat menyadari bahwa mereka milik Allah,
karena telah dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Kemudian, pada ayat yang ketiga, dengan sebuah doa berkat bagi jemaat Korintus agar kemurahan Allah melalui kasih karunia-Nya dapat selalu menyertai kehidupan jemaat untuk terus melakukan kehendak Allah dan merasakan serta menghadirkan damai sejahtera Allah. Adik-adik, untuk ayat 4-9 merupakan bagian yang di dalamnya berisi sebuah inti pengajaran iman Kristen yang harus dipahami oleh semua jemaat Korintus. Pesan bermakna itu adalah Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat karena kekayaan karunia yang Allah anugerahkan bagi jemaat. Kasih karunia Allah membawa jemaat memiliki kekayaan karunia dalam segala hal, agar jemaat dapat tetap hidup dalam kebenaran Allah dan memberitakan kebenaran Allah bagi mereka yang masih hidup di dalam kehidupan duniawi. Yang kedua, Rasul Paulus memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat di Korintus bahwa Allah yang telah menganugerahkan berbagai karunia merupakan Allah yang tidak akan meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan karya Allah di tengah dunia. Adik-adik, sehingga melalui 1 Korintus 1 ayat 1-9 kita kembali belajar tentang karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Terus, tugas sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah diterima. Adik-adik tidak perlu takut terhadap berbagai tantangan dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, karena Tuhan Yesus selalu setia menjaga dan menolong. Adik-adik, siapa saja saksi Kristus? Ya, semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun, adik-adik belajar dari Rasul Paulus bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita. Mengapa? Supaya kita akan selalu setia memberitakan tentang kasih Kristus meskipun banyak rintangan yang menghalangi. Bunda mau tanya, sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Kalau sudah, berarti menjadi saksi Kristus itu harus dimulai dari rumah. Misalnya, adik-adik membantu mama membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur, atau membantu mama membersihkan meja makan, atau membantu papa mencuci motor dan sepeda, dan lain-lain. Jadi, saksi Kristus di sekolah misalnya, membantu ibu guru menghapus papan tulis atau membantu ibu guru membawakan buku pelajaran dan lain-lain. Jadi, Bunda berharap semoga kita semua menjadi saksi Kristus yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua kita, kakak kita, maupun adik.
Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, kita akan berdoa buat para pelayan di gereja, juga bunda dan kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 atau corona akan segera berakhir. Yang terakhir atau yang kelima, kita tutup dengan doa Bapa kami. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun kami, Engkau sudah menyertai kami, sehingga ibadah yang kami lakukan pada hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Untuk itu kami mohon, Engkau memberkati kami, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas di aktivitas kami masing-masing. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami mohon kepadamu.